Banyak jalan untuk mencari keberkahan dalam hidup. Salah satunya ialah dengan bersedekah. Tapi bukan itu yang akan saya ceritakan. Saya akan bacakan bagaimana kisah seorang perjuangan seorang ibu single parent. Kalau kata zaman orang sekarang mah. Tapi ada keanehan dalam beliau mencari rezeki. Dan ada hal yang di luar nalar. Begini kisahnya. Kisah ini nyata terjadi pada tahun 1998, di mana dialami oleh tetangga saya di kampung. Ibu, sudah cukup. Aku malu dengan bisik para tetangga. Kita ini muslim. Apa artinya ibu pergi haji ke tanah suci jika ibu masih jadi lintah darat seperti ini? Pintaku pada ibu yang lagi menghitung uangnya. Dibilangin begitu sama anaknya, lantas ibu marah-marah dan berkata, "Diam kamu, sudah cukup. Kamu tidak usah mencampuri urusan ibu. Yang penting kamu bisa sekolah dengan adikmu. Ayahmu juga sudah lumpuh dan seperti mayat hidup. Apa bisa dia beri kita penghidupan?" Bentak ibuku di pagi buta. Lantas si anak berkata, "Ya Allah, beri hidayah pada ibuku. Berikanlah pintu taubat ibuku. Hanya ini ratapan hatiku yang terus aku lakukan." Pusing deh, panas banget hari ini. Suasana kampus benar-benar membosankan. Sudah pelajarannya yang sempat memeras otak, belum lagi dosennya yang super killer. Benar-benar suasana yang membuatku merasa jenuh. Bisik hatiku, kulangkahkan dengan gontai kakiku menuju ke rumah, dengan harapan makan dengan lauk yang sudah tersedia di rumah. Namun, buseng, lagi-lagi suara memecah di siang bolong. Apalagi kalau bukan ibuku yang bertengkar dan berkacak pinggang dengan orang-orang yang tidak bisa kembalikan uang yang dipinjam, plus bunga yang aku rasa sangat cengkek di leher. Suasana ini gak pernah asing di rumahku, maka dari itu aku gak pernah betah tinggal di rumah. Namun, hanya satu yang masih berat aku tinggalkan di rumah ini, ayahku dan adikku. Semua keperluan mereka aku yang penuhi dan persiapkan. Aku sendiri gak merasa heran kenapa pembantu di rumah kami gak pernah ada yang tahan sampai 3 bulan. Keluar masuk itulah. Karena ibuku yang kejam dan super ceriwis, seenaknya memerintah dan membentak pembantu. "Ayah, minum obat dulu," kataku pada ayah yang lagi termenung. Aku tak pernah lupa menyempatkan diri selalu ke kamar ayah, kamar yang diasingkan oleh ibu. Bahkan sepertinya ibuku menganggap ayah kami sudah tak ada. Ayahku lumpuh total, bicaranya pun sudah tak bisa. Yang terlihat hanya keriput tua dan lelehan air matanya, seolah isyarat dia ingin segera diambil nyawanya. Untuk memperingat tugasku yang selalu merawat keperluan ayah, namun sebagai anak, itu sudah menjadi kewajibanku. Ku tengok jam sudah menunjukkan pukul 12 malam waktu itu. Entah kenapa perasaan ini tidak enak. Haus menyerang di tenggorokan. Ku bangunkan tubuhku dengan langkah berat menuju dapur. Namun langkahku terhenti mendadak karena aku lihat sekelebatan orang menuju kamar ibu. Siapa tuh? Setan bukan? Siapa ya, bisikku? Apa ibu memasukkan lelaki di rumah kami? Dugaan negatif terus berkecamuk di hatiku. Lalu dengan pelan-pelan aku dekati kamar ibu. Aku mendengar ada suara erangan dengan bisik-bisik nakal di sana. Astagfirullah. Aku dengar seperti seseorang sedang bercinta. Apakah ibuku sedang berzina? Bisikku dalam hati. Aku buka pintu kamar itu yang ternyata tidak dikunci. Aku teriak sekencang-kencangnya, "Ibu!" "Ya Allah ibu, apa yang ibu lakukan di rumah ini? Sungguh bu, aku jijik melihat tingkah pola ibu," teriakku padanya. Namun apa yang ku dapat? Anak tidak tahu sopan santun, main masuk aja ke kamar orang tua. Plak, plak, tamparan keras mendarat di pipiku. Aku lari menuju kamarku. Aku nangis. Aku malu dengan kelakuan bejat ibuku. Rupanya tanpa sepengetahuanku, ibu sering membawa laki-laki masuk ke kamarnya. Dan akhirnya bisik-bisik tetangga pun makin membuatku panas. Ternyata Ibu Lastri selain seorang rentenir juga seorang pezina. Bahkan katanya juga si pemuja setan. Banyak para pemuda yang dikencani. Namun besoknya sang pemuda jadi seperti orang tua, layu dan sayu, bisik-bisik tetanggaku. Pas pulang kuliah waktu itu, aku berjalan dengan langkah cepat.
Aku malu, para tetangga seolah ikut juga musuhin aku. Padahal aku tidak pernah tahu apapun tentang semua ini. Aku lihat rumah dalam keadaan lenggang dan sepi waktu itu. Pada kesempatan ini, aku beranikan memasuki kamar di mana selalu dikunci oleh ibu. Aku tidak kehabisan akal, aku buka paksa dengan berbagai cara. Bagaimanapun, aku harus tahu apa yang ada di kamar itu, di mana ibuku selalu menghabiskan waktu berlama-lama di dalamnya. Akhirnya, usahaku tidak sia-sia. Aku lihat kamar itu semuanya serba hitam. Mulai dari sprei, warna tembok, dan ada cermin yang kelihatan sudah tua, seperti bau dupa dan aroma mistik yang langsung menyergapku. Tanpa sengaja mataku tertuju pada lemari di pojok kamar. Dengan sedikit perasaan was-was, aku buka, Masya Allah. Rupanya uang dengan bertumpuk-tumpuk kulihat di sana, serta lempengan emas dan berlian. Begitu banyakkah harta ibuku? Bisiku seolah tak percaya. Aku masih terus menyusuri kamar ini, dan kini perhatianku tertuju pada sebuah meja kecil bersusun. Di sana ada toples kecil yang ternyata isinya sebuah bulu dan rambut. Namun aku tak tahu apa-apa maksudnya itu. Di dalam kamar itu aku terus mengumandangkan asma-asma Allah dan ayat-ayat kursi. Karena aku merasakan ada sesuatu yang sepertinya terus mengawasiku. Aku temukan juga kain putih yang sudah kubal, tersimpan dalam kotak tua. Apaan nih? Aku amati, baunya busuk banget. Kubawa keluar kain itu untuk aku cuci. Mungkin ini kumal hingga perlu aku bersihkan, mengingat ibuku nggak pernah sempat untuk mencucinya. Aku keluar dari kamar itu, dan aku bawa kain putihnya sekalian. Aku rendam dulu nih di bak, dengan harapan agar mudah untuk membersihkannya. Tidak lama terdengar suara telepon. Kring, kring, kring. Telepon rumah berbunyi mengagetkanku. Langsung aku sambar gagang telepon itu. Halo, selamat siang, tanya si penelpon. Iya, siang juga pak. Apa benar ini rumah Ibu Lastri? Iya benar pak, saya anaknya. Kami dari pihak kepolisian mengabarkan ibu Anda kecelakaan dan meninggal dunia. Segera datang ke rumah sakit, kami tunggu. Masya Allah, aku nangis histeris. Ibu, tangasku sendirian. Walau sebejat apapun seorang ibu, sebagai seorang anak, mendengar kabar begitu, aku hanya bisa nangis. Lalu, kupacu secepatnya mobil, agar segera sampai. Kulihat ada polisi sudah menungguku. Diantarnya aku kamar mayat untuk memastikan apakah benar itu ibuku. Ya Allah, ternyata benar dia ibuku. Kondisinya hancur dan kepalanya remuk. Mobil ibu bertabrakan dengan truk yang sama-sama melaju kencang dari arah berlawanan. Aku kuatkan diri ini. Adikku pun terus menangis. Bahkan aku lihat ayah juga meneteskan air matanya. Acara prosesi pemakaman pun akan segera berlangsung. Namun ada kejanggalan waktu jenazah ibu dimandikan nih. Maaf, dari lubang kemaluan ibu sepertinya terus-menerus mengeluarkan cairan putih. Kami udah bersihin berulang-ulang. Namun masih aja keluar lagi. Dan ada seorang ustazah yang memberitahukan bahwa itu mungkin sudah kehendak Allah. Setelah aku amati, sepertinya cairan putih itu adalah seperti cairan sperma. Aku terus mengikuti prosesi setelah dimandikan. Aku ikuti juga waktu mengkapani. Masya Allah. Ada lagi kejadian yang membuatku heran. Muka ibu dan tubuhnya juga mengeluarkan cairan putih itu. Bahkan kain kapan baru yang mau dimukuskan, di penciuman orang seperti bau bangke. Aku sendiri juga menciumnya. Akhirnya kami beli lagi. Hingga kain kapan yang keempat pun tak jauh beda. Setelah menempel ke tubuh ibu, bau kain kapan itu langsung berubah busuk. Aku terus nangis. Antara meminta pengampunan pada Allah atas kelakuan ibuku, dan aku juga malu pada tetangga yang ikut merawat jenazah ibu. Setelah mengalami berbagai kejadian aneh, akhirnya jenazah pun dimakamkan, dan seorang ustazah mengikutiku sampai rumah. Di sanalah aku menceritakan semua kejadian yang aku alami dan kamar yang aku temukan. Kain putih yang kamu cuci di mana? Tanya ustazah itu. Ada bu, sebentar saya ambilkan ya, jawabku. Ini bu kainnya, aku berikan kain itu yang sudah aku tiskar rapi. Masya Allah nak, ini bukan kain biasa. Ini semacam jimat yang entah di mana diperoleh ibumu, dan pada siapa ibumu pernah berguru. Baiklah, saya akan ceritakan sedikit yang pernah saya tahu. Kain kapan ini bisa mendatangkan kekayaan dengan cara memuja pada setan, dan dapat melancarkan segala usaha.
Namun kain kafan ini akan hilang khasiatnya jika ditemukan orang dan dicuci. Dan disitulah awal petaka bagi pemujanya. Cerita ustazah. Ya Allah, ampuni ibuku, kataku. Waktu sudah beranjak siang. Bu ustazah minta izin untuk pulang dan memberiku wejangan agar aku kuat dan pertebal imanku. Nanti malam katanya dia akan datang lagi bersama kiai yang akan membantuku. Karena aroma mistik masih menyelimuti rumah kami. Lalu bagaimanakah keadaan rumah kami yang katanya masih berbau mistik ini? Kita simak aja ceritanya besok. Masih bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.